Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucky Artandri, peserta Latsar CPNS gelombang 3 angkatan 6 tahun 2025. Ya, kita sudah melakukan Latsar hari ini. Sebelumnya kayak saya udah bangun pagi tadi sekitar jam 4 lewat 10-an pagi. Lalu sekitar 4.30-an kita sholat subuh, bangun, habis itu kita ibadah. Habis itu kita melakukan kajian, mendengarkan pengajian, berzikir, dan selanjutnya kita melakukan olahraga pagi. Itu kita lakukan lari sejauh 1 kilometer. Nah, acara latsar sendiri dimulai pada pukul 8 pagi. Kita sudah standby semua, kita mengikuti dengan baik. Kita dipandu oleh fasilitator Bu Hartati, baik sekali beliau dan tegas juga. Beliau memberikan kita materi tentang agenda 1, itu ada 3 modul. Yang modul pertama adalah wawasan tentang bela negara, wawasan dan dasar dari bela negara. Terus yang kedua adalah isu kontemporari dan bagaimana kita melakukan analisis. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita sikap atau wawasan kesiapsiagaan untuk bela negara. Jadi sebenarnya masing-masing modul itu saling terhubung satu sama lain, dimana kalau misalnya kita bahas di wawasan bela negara, kita mengetahui bahwa ada yang menjadi landasan dari suatu negara kita, itu adalah perjuangan dari para pahlawan yang dahulu kala yang berjuang sehingga negara kita bisa melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu dibentuklah lembaga dasar negara, yaitu yang pertama yang menjadi landasan suatu negara Republik Indonesia. Itu yang pertama adalah NKRI itu sendiri, terus yang kedua adalah Pancasila, yang ketiga UUD 45, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari situ kita diminta untuk menilai apakah itu bisa dimasukkan dalam keseharian kita. Kita membutuhkan suatu indikator. Nah, dari materi tersebut kita bisa mengetahui ternyata ada indikatornya. Nah, dari indikator tersebut kita bisa menilai apakah kita sudah melakukan atau sudah merealisasikan. Jadi tujuan dari modul 1 itu adalah bagaimana kita memasukkan ke dalam atau alam sadar kita untuk menyadari bahwa kita harus bela negara, harus mengerti tentang dasar negara, lalu setelah itu muncul niat atau keinginan kita untuk membela negara, dan selanjutnya kita lakukan dengan usaha atau tindakan, sikap atau perilaku. Nah, kasus contohnya seperti membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, itu adalah bukti bahwa kita di indikator cinta tanah air itu melakukan kegiatan bela negara, dan seterusnya. Nah, pada modul 2 itu dibahas tentang isu-isu kontemporer. Jadi terjadi suatu konflik di mana kita harus tahu bahwa landasan negara kita itu yang tadi saya sampaikan tadi ada 4 poin. Sementara kita harus menjawab isu kontemporer yang sekarang. Maksudnya adalah permasalahan yang mungkin membuat atau memberikan sesuatu pada diri kita atau individu atau negara kita. Kenapa? Karena sekarang sudah terjadi globalisasi, ya. Jadi globalisasi yang tinggi, sudah kemajuan teknologi di mana informasi itu tidak ada batasannya lagi. Nah, termasuk situ nanti akan ada isu-isu tentang korupsi, tentang narkotika, tentang gratifikasi, tentang kriminal, ya, bagaimana kita mengupayakan untuk penegakan hukum, belum lagi politik adu domba. Nah, gitu bagaimana kita menjawab hal tersebut, tantangan tersebut tanpa melupakan elemen-elemen penting sebagai dasar negara kita. Nah, selanjutnya di modul 3 itu adalah aksi kesiapsiagaan. Jadi fokus ke kesiapsiagaan kita untuk bela negara. Yang dituntut situ adalah kemampuan fisik dan non fisik, ya, dalam artian jasmani dan juga yang sifatnya non fisik,
yaitu adalah sikap etika, etiket, ya, dan juga kemampuan emosional. Nah, di sini kita dilatih untuk bisa melakukan kegiatan olahraga 15 menit, 30 menit setiap hari. Habis itu kita juga dilatih untuk melakukan PBB, baris berbaris. Bagaimana cara berbaris sudah dijelaskan di modul ini. Lalu setelah itu kita diberikan tugasnya ada individu dan kelompok. Yang individu kita membuat ringkasan tentang agenda 3 modul tersebut dan juga membuat video ini. Video tentang jurnal mengikuti LASA. Dan untuk kegiatan kelompok kita diminta untuk membuat video juga bersama kelompok tentang aksi atau bela negara. Ya, mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf, dari kekurangan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.